Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kuliah sistem pengendalian internal, yang mana kita fokuskan kepada sistem pengendalian manajemen. Ya. Untuk pertemuan kelima, ya kalau nggak salah. Kita masih membahas terkait dengan pusat pertanggungjawaban hingga pertemuan minggu depan. Sehingga pertemuan hari ini kita mungkin agak memberikan beberapa pusat pertanggungjawaban yang sedikit agak meluas, tidak sebagaimana yang saya sampaikan di judul kuliahnya, hanya pendapatan dan beban. Nanti kita juga mencakup beberapa pusat pertanggungjawaban yang dekat dengan pendapatan serta beban. Oke, materi sudah saya share di grup. Monggo nanti bisa digunakan untuk menyimak ya, karena kalau menyimak di laptop ya mungkin agak kecil ya. Kalau menyimak langsung di materinya, monggo nanti bisa lebih besar. Untuk beberapa pertemuan yang kita lewati belakangan ini, memang kita banyak berbicara mengenai pusat pertanggungjawaban. Di modul materi yang saya sampaikan tadi juga saya ulas sedikit di awal. Beberapa hal terkait dengan pusat pertanggungjawaban kita ulangin lagi ya, supaya paling tidak ada yang membekas dalam cara berpikir kita, bahwa ketika kita bicara pusat pertanggungjawaban sebenarnya mau apa sih gitu. Kita mau melakukan apa, kita mau mempelajari apa. Itu paling tidak harus kita kuasai dulu, karena kan jadi aneh rasanya kita membahas sesuatu yang kita nggak ngerti itu sebenarnya apa sih maksudnya Pak Arif itu menyampaikan seperti itu dan relevansinya dengan SPM itu apa. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita ulangin lagi. Ini ada beberapa review ulang terkait dengan pertanggungjawaban itu ya. Yang mana saya sampaikan bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan suatu organisasi. Ya. Jadi kalau kita lebih lebih detail untuk menyatakan gitu ya. Yang kita sebut pusat pertanggungjawaban itu kan adalah bagian dari sebuah organisasi. Makanya dipisah. Ada pusat pertanggungjawaban biaya kemarin, pendapatan beban, dan yang lain-lain. Nah, itu terjadi karena memang kita berada dalam sebuah organisasi. Yang mana organisasi itu dipimpin oleh seorang manajer yang harus bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab itu antara manajer dengan semua pihak yang ada di dalam organisasi itu terhadap aktivitas yang dilakukan. Seperti gini aja, kalau kita bicara antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa itu punya tanggung jawab untuk melakukan aktivitas perkuliahan yang dibuktikan dengan adanya absensi, adanya nilai, adanya jawaban ujian. Nah, misalkan seperti itu, tugas. Nah, berarti ketika itu semua sudah dilakukan oleh seorang mahasiswa, berarti pusat pertanggungjawaban mahasiswa itu sudah dilakukan. Hal yang sama juga dosen melakukan seperti itu, yaitu memberikan materi. Maka ketika dosen itu memang memberikan materi, berarti memang sedang menjalankan pusat pertanggungjawabannya sebagai seorang dosen. Karena kita berada dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan nama kampus, ya kan? Nah, hal yang sama kalau kalian adalah seorang aktivis mahasiswa. Ada di HMJ bisa kan, atau di BEM, nah, monggo, atau di UKM. Nah, maka di situ ketika ada kegiatan, masing-masing kan punya tugas. Nah, tugas itu adalah sebuah pusat pertanggungjawaban. Sehingga nanti harus direfleksikan dalam bentuk laporan.
Nah, sehingga secara hakikat suatu organisasi yang mewadai, ya, sekumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas, maka di situ ada sekumpulan pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Ya. Nah, oleh karena itulah kemudian seperti kemarin saya jelaskan ada hierarkis, ya, ada hierarkis yang akan terbentuk di dalam organisasi itu. Nah, ini tak ulangi untuk yang ketiga kalinya, tidak apa-apa. Ya. Jadi di dalam pengendalian manajemen, nah ini kita bicara dari kelompok yang paling tinggi, yaitu pengendalian manajemennya. Ya. Pusat pertanggungjawabannya itu ada di level yang paling akhir, ya, ada di level paling akhir ini. Katakanlah kita hanya mewakili dari 4 kemarin. Nah, ini adalah salah satu bagian dari pengendalian yang dilakukan oleh organisasi itu. Di mana di dalam pengendalian itu dipisah antara pengendalian yang terstruktur, ya, berdasarkan dari hierarki strukturnya, dan pengendalian yang dilakukan untuk sebuah proses atau kegiatannya. Kalau struktur itu adalah human body-nya, ya, kalau proses itu adalah aktivitasnya. Nah, sehingga di dalam struktur, human body itu kan punya tugas. Tugas itu harus ada pertanggungjawabannya. Nah, kita contohkan tugasnya ada 4 itu. Biaya, pendapatan, laba, investasi. Katakanlah begitu. Maka masing-masing itu harus punya pertanggungjawaban. Nah, atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh human body di dalam struktur itu, yang dipertanggungjawabkan, maka baru bisa diukur yang namanya kinerjanya. Nah, kinerjanya baru bisa diukur. Nah, maka di situ muncul ukuran prestasi untuk menilai kinerja. Nah, itu ketika menyentuh pada human body-nya langsung dalam pengendaliannya. Nah, sekarang bagaimana pengendalian di prosesnya? Nah, pengendalian di proses tentunya masuk langsung ke dalam mekanisme proses. Yaitu bagaimana caranya ketika menyusun program, menyusun anggaran, melaksanakannya, hingga melaporkannya. Serta mungkin bisa membuat analisisnya. Nah, jadi ini adalah sebuah kegiatan yang saling terkait. Yang ujungnya semuanya mengarah ke pengendalian manajemen. Ya. Jadi seperti itu nanti cara kita untuk memaknai sebuah proses. Nah, sehingga di sini sifatnya apa? Sifatnya adalah mewujudkan suatu keinginan atau cita-cita. Yang namanya cita-cita kan pasti baik. Kalau kita bicara tentang pengendalian, maka cita-citanya kan terkendali. Ya, Pak? Arti terkendali itu apa? Ya, laporannya tidak ada masalah, kinerjanya baik-baik saja, prosesnya juga berjalan lancar. Nah, itu kan berarti terkendali. Nah, tetapi kan nggak mungkin terus tiba-tiba semua terjadi seperti itu. Semuanya akan terjadi baik-baik saja terus secara continuous. Nggak bisa. Maka di situ harus ada sebuah strategi untuk menjaga supaya pengendalian itu selalu terjadi atau terkendali terus. Nah, disinilah maksud dari pusat pertanggungjawaban. Yang mana tujuannya atau tugasnya adalah mengendalikan semua hal itu dalam sebuah implementasi strategi. Nah, strateginya berarti kan harus ada, iya. Strateginya harus ada, kemudian kita implementasikan. Nah, inilah yang kita sebut dengan pusat tanggung jawab. Ya, jadi kita nggak boleh lagi bingung, terus oposisi dimaksud Pak Arif dengan pusat pertanggungjawaban. Nggak boleh. Oke. Nah, sekarang kita coba urek. Bahwa semua aktivitas yang ada di dalam organisasi itu kan merupakan sebuah aktivitas pekerjaan. Ya. Di mana aktivitas pekerjaan itu pasti diawali dari sebuah sumber, ya, sumber daya yang mana nanti akan menjadi input.
biasanya input dari sumber daya itu diukur dari biaya yang digunakan. Pekerjaan itu merupakan sebuah aktivitas. Ya. Sehingga di dalamnya itu membutuhkan modal untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, setelah kegiatan itu berjalan sesuai dengan standar operasionalnya, maka akan keluar sebuah hasil atau disebut dengan output. Bisa barang atau jasa. Iya kan? Nah, ini adalah satu rangkaian. Ya, satu rangkaian yang terus terjadi, berkesinambungan. Perkara di sini nanti ada berapa orang yang menangani selama berapa lama, ya itu beda-beda. Gitu ya. Tapi yang jelas, aktivitas itu pasti terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka masing-masing orang yang ada di dalamnya itu diberi yang namanya tupoksi. Tugas, pokok, dan fungsi. Nah, tupoksi itu sekaligus juga memberikan amanah untuk melakukan pusat pertanggungjawaban. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang namanya pusat tanggung jawab berarti kan harus berjalan sesuai dengan dua hal tadi kan. Ya, termasuk sampai ke proses. Sehingga semua yang ada di dalam tanggung jawab dan proses melaksanakan fungsinya itu bisa terbentuk hingga menghasilkan sebuah output yang mana output itu bisa saja nanti dilihat dari sisi pertanggungjawaban. Apakah output itu hasil dari sebuah proses pertanggungjawaban yang sudah berjalan atau tidak? Nah itu. Atau kalau nggak begitu, output itu nanti bisa lagi dilanjut oleh pihak yang lain. Sehingga output di satu departemen misalkan, bisa menjadi input di departemen berikutnya. Dan berproses terus. Tetapi, itu satu kegiatan itu tadi, itu masih dalam satu aktivitas pertanggungjawaban. Yang terdiri dari serangkaian bagian tadi. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama bagan, ya, atau cara kerja dari setiap proses atau pusat tanggung jawab. Kalau datang yang terganggu dan minta tolong untuk yang lain nanti kalau bisa sesuai jadwal supaya tidak mengganggu temannya, karena saya harus bolak-balik untuk berganti fokus. Nah, sekarang bagaimana hubungannya antara input dan outputnya? Ya, hubungannya begini. Jadi manajemen itu kan bertanggung jawab untuk memastikan supaya hubungan itu terjadi. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu tugasku kan hanya di bagian inputan saja. Urusanku hanya bahan baku gitu ya. Jadi ya hanya bahan baku saja yang tak kerjakan. Perkara bahan baku itu kemudian jadi barang jadi atau tidak, ya saya nggak tahu. Nah, seperti itu berarti tidak ada hubungan. Ya. Padahal satu proses produksi itu adalah satu rangkaian. Yang mana itu harus saling berhubungan secara kontinus. Ya. Di sejumlah pusat pertanggungjawaban nanti hubungannya malah justru akan terjadi timbal balik atau saling mempengaruhi. Ya, misalkan bahan baku itu kan nanti berpikir terkait persediaan, ya kan? Barang jadi nanti berpikir terkait penjualan. Nah, penjualan nanti memperoleh hasil dipakai untuk pembelian persediaan baru. Berarti kan ada timbal balik di situ. Nah, jadi seperti itu. Sehingga ketika penjualannya itu lemah, gara-gara persediaan barang jadinya itu turun, yang itu akan berdampak pada pemenuhan bahan baku yang baru. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ada hubungan langsung sebenarnya. Ya. Tetapi ada juga yang sebenarnya tidak berhubungan secara langsung. Ya. Ada yang hubungannya itu harus melalui pihak yang lain. Nah, misalkan bagian pemasaran, ya kan?
bagian pemasaran itu sebenarnya adalah fungsi yang berada di antara bagian persediaan produk jadi dengan bagian yang ngurusi masalah pendapatan. Ya kan? Nah, dibantu oleh pemasaran. Pemasaran akhirnya menyebarluaskan informasi terkait dengan keberadaan barang jadi tersebut. Sehingga bisa dijual, menghasilkan pendapatan. Nah, pemasaran memperoleh data dari bagian produksi, ya, yang bertugas menangani terkait dengan persediaan barang jadi. Nah, dari situ kemudian terjadi sebuah hubungan lagi. Namun karena pemasaran itu membaur di antara dua bagian tadi, maka pemasaran itu berhubungan secara tidak langsung. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka kita harus ngerti bagaimana caranya untuk mengukur yang namanya input, mengukur yang namanya proses atau kinerja, dan mengukur yang namanya output. Nah, seperti ini. Kita mulai dari mengukur input. Input itu adalah masukan, yang mana kita contohkan diwakili oleh sebuah bahan baku, misalkan seperti itu tadi. Ya kan? Bahan baku. Nah, bahan baku itu kan merupakan sebuah awalan untuk membuat sebuah barang jadi. Berarti sebuah barang jadi bisa saja diambil dari berbagai bahan baku yang berbeda. Bahkan mungkin di situ ada bahan penolong. Nah, karena bahan bakunya bisa beda-beda, ada juga bahan penolong, bisa jadi ukuran dari inputnya itu juga beda-beda. Ya kan? Ada yang mungkin bisa diukur secara fisik. Ya, kilogram, ya misalkan meter, ya atau apalah, ya. Jam kerja, ya. Nah, seperti itu. Ada juga mungkin tidak bisa terukur secara fisik. Nah, cuman yang tidak bisa terukur secara fisik itu artinya tidak bisa terlapor. Karena memang ciri dari sebuah informasi itu jika masing-masing bisa mengetahui skala ukurannya. Nah, sehingga akhirnya bagaimanapun juga yang namanya ukuran itu harus jelas. Kalau kemudian kita sebut fisik, kemudian ada non-fisik, maka non-fisik pun harus kemudian diberi identitas. Misalkan moneter. Moneter dan fisik itu beda. Nah, karena moneter satuannya adalah rupiah, misalkan kalau di Indonesia. Maka yang akan menjadi ukuran adalah berapa jumlah penggunaan rupiah, ya, dalam satu proses tersebut. Nah, sehingga penggunaan rupiah dalam sebuah proses kita lebih mengenal dengan istilah cost atau biaya. Maka dari situlah kemudian kita bisa mengetahui berapa nilai ukuran dari total biaya yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Anggaplah kita membuat sebuah meja. Ya, satu buah meja. Satu buah meja itu terdiri dari kayu, paku, lem, pelapis misalkan, pelitur mungkin, ya, atau apa. Nah, dan yang lain yang mungkin saya nggak ngerti. Nah, sehingga di situ satuan ukurnya beda-beda secara fisik. Nah, itu kan masih berserakan itu. Gimana menyatukannya menjadi sebuah meja? Nah, ketika ada tenaga kerja, ya, yang memproses, ya, jadi inputannya tadi sudah jelas. Kemudian ada tenaga kerja yang memproses untuk menyatukan inputan-inputan itu hingga terbentuk sebuah meja. Maka di dalam proses penyatuan inputan-inputan itu kan butuh waktu, butuh keahlian, butuh biaya pasti untuk mencukupi semuanya yang dibutuhkan. Nah, sehingga semua yang kemudian keluar menjadi biaya untuk proses
Ya, semua yang kemudian diakui sebagai sebuah input, nah itu nanti akan digunakan sebagai sebuah bahan untuk melakukan sebuah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban oleh siapa? Nah, karena di sini lebih mengarah ke biaya, berarti di situ masuk di pusat pertanggungjawaban biaya. Oke, jadi seperti itu ya prosesnya. Jadi harus bisa kita pahami ya, harus kita cerna. Mungkin jadi lama-lama berpikir begini, terus buat apa sih sekarang kita memahami itu? Sekali lagi, kita harus ngerti sebuah proses, supaya kita bisa memperbaiki proses tersebut. Iya. Ketika kita mau memperbaiki sebuah informasi laporan keuangan, tetapi kita tidak mengerti cara untuk menyusun laporan keuangan, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Memperbaiki mesin, tapi kita nggak ngerti bagaimana mesin itu berjalan. Nggak bisa. Artinya, supaya kita bisa melakukan perbaikan, maka kita harus mengerti bagaimana cara kita mengukur beberapa aspek yang ada di dalam aktivitas tersebut. Nah, kalau kita itu tidak belajar memahami proses seperti ini, maka bagaimana caranya kita bisa mengatakan bahwa ada kelemahan di sisi ini, ada keunggulan di sisi itu dalam sebuah proses, ya kan? Nah, kalau gitu proses buat apa? Karena kita orang akuntansi, ya. Orang akuntansi itu sangat rentan terkait dengan proses pengakuan transaksi. Jangan sampai kalian itu hanya sekedar mencatat. Ya, kayak sekali lagi saya mengatakan kayak kita jawab soal ujian gitu ya. Pokoknya sing dingehno dosen iki wis mesti bener ya kudu kuwi sing ditulis. Ya, kalau pas di kampus. Tetapi kalau di dunia kerja, kita nanti berhadapan dengan orang yang kemampuannya sangat majemuk. Orang nggak ngerti itu saja nih kalian butuhkan atau tidak butuh dingehno. Saking lek arep bertanggung jawab. Gitu. Sehingga kalian yang harus tahu memilah bahwa sebenarnya itu perlu nggak untuk dilanjut prosesnya. Nah, sekarang kalau kita nggak ngerti bahwa ini perlu atau nggak perlu, maka dari mana kita bisa tahu untuk melakukan sortir? Mensortir sesuatu yang memang dibutuhkan dan mensortir sesuatu yang memang kita butuhkan. Nah, disinilah kemudian muncul sebuah kemampuan teknis tambahan. Kalau menurut saya begitu. Kemampuan teknis tambahan untuk memahami dulu alur atau sebuah proses kegiatan tersebut, manakala kita akan mencoba mengevaluasi. Ya, sebelum ada masalah kita evaluasi aja. Evaluasi kejadian demi kejadian yang dilakukan di situ. Nah, sehingga nanti akan terlihat, oh ini sudah benar, ini belum, ini sudah benar, ini belum. Nah, banyak yang mana? Pertama. Kedua, yang banyak yang belum misalnya. Ketika terjadi sesuatu yang banyak yang belum sesuai dengan pertanggungjawabannya, itu berdampak pada tambahnya biaya enggak? Oh ya jelas, tambah. Karena biaya yang harusnya enggak keluar, terpaksa harus keluar untuk nutupi ketidakpahamannya tadi. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa tingginya cost itu sebenarnya bukan karena pemakaian, tetapi karena aktivitas yang tidak bernilai tambah. Contohnya ini. Maka untuk mengurangi cost, maka ini harus dihilangkan. Cara menghilangkannya, alihkan cost yang dipakai untuk membackup aktivitas tidak bernilai tambah tadi untuk sebuah aktivitas pelatihan misalnya. Sopo ae wong iki mau sing nggak bernilai tambah keluarkan tek kemudian dilatih kasih biaya pelatihan di situ dia pulang nggak ada lagi aktivitas tidak bernilai tambah tersebut. Nah, jadi seperti itu cara untuk penggunaannya ya. Jadi biar kalian ngerti apa yang disampaikan ini nanti fungsinya untuk apa, ya maka pahami dari sisi itu. Nah, kemudian bagaimana mengukur output?
Kita contohkan pada sebuah organisasi profit. Ya, biasanya profit itu yang lebih sering dipakai untuk mengukur output secara kasar. Nah, tetapi ya sekali lagi ya, karena saya sering mengatakan bahwa ketika kita hanya melihat laba, profit menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, itu belum bisa mencerminkan kinerja dari seluruh organisasi tersebut. Kenapa? Ya karena profit itu hanya ada di laporan laba rugi. Ya, hanya skema laporan saja. Skema laporan itu nanti bisa berubah manakala metode yang digunakan untuk pengakuannya beda. Ya kan? Sekarang apakah kalian bisa menerima? Hanya gara-gara kesalahan metode pengakuan, pekerjaan yang kalian lakukan mati-matian, ternyata dianggap tidak ada profitnya. Iya, terima nggak? Nah, kalau begitu profit itu belum bisa digunakan untuk mewakili sepenuhnya. Nah, kalau begitu gimana, Pak? Ya, coba sekarang, kalau tidak ada profit bagaimana? Pada organisasi non-profit. Ya, berarti kan tidak ada tolak ukurnya untuk mengukur output kan. Bahkan, ya sudah, nggak usah aja diukur. Buat apa diukur? Ya, nggak ada outputnya. Nggak perlu diukur. Tapi kalau nggak ada ukurannya, terus hasilnya apa? Terus bisa dapat apa dari pekerjaannya tadi? Sehingga kita harus mencari strategi yang berbeda untuk mengukur outputnya. Termasuk juga ketika kita akan merefleksikannya pada organisasi profit. Karena tadi saya sampaikan, profit bukan satu-satunya cara untuk mengukur output. Ya. Nah, apa sekarang ukurannya? Ini. Efisiensi dan efektivitas. Nah, dari situlah kita mengukur. Ya. Karena input, output, dan biaya tadi secara prinsip bisa dipakai untuk mengukur efisiensi dan efektivitas. Apa itu efisiensi? Nah, ini harus dipahami lagi ini ya. Kadang sering kita ngomong, wah itu gak efisien ini. Nah, efisien itu sing piye? Nah, gak iso jelas. Nah, efisiensi itu merupakan sebuah rasio sebenarnya. Artinya di situ ada perbandingan. Perbandingan antara input yang kita gunakan ya dengan output yang kita peroleh. Nah, di situ. Ya, perbandingan antara input yang kita gunakan dengan output yang kita peroleh. Kalau di ekonomi itu jadi sebuah hukum. Ya. Bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya, tetapi mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Kayaknya kan gak logis. Ya, gak logis ketika kemudian kita sering menggunakan istilah ternyata uang tidak bohong. Nah, ya oke lah, itu dibahas nanti. Yang penting kita coba lihat sekarang, bagaimana mengukur efisiensi. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan yang standar. Ya, oke, ya paling gampang seperti itu. Biaya aktual itu apa? Yang direncanakan. Ya. Sedangkan yang standar itu yang direalisasikan. Nah, sehingga kita ukur aja deviasinya sejauh mana. Kalau defisit, berarti nggak efisien, ya sudah. Ya kan? Kalau surplus, berarti pasti efisien. Efisien dari sisi penggunaan. Ya. Tetapi kalau kita lihat, belum tentu efisien secara penggunaan itu juga efektif secara penyerapan. Nah, itu beda lagi. Ya. Kita belum bahas efektivitas. Kita bicara efisiensi dulu. Nah, makanya makna efisiensi dan efektivitas itu menyatu. Nggak bisa kita sendiri-sendirikan. Ya.
nanti selalu kita hubungkan. Nah, sehingga kita lihat dulu apakah efisiensinya sudah bisa terukur atau belum. Nah, kalau sudah bisa terukur karena datanya sudah lengkap, ya sudah, kita lihat. Paling tidak kita coba bandingin deh antar waktu, ya. Pelaporan sing periode 1 efisiensinya berapa? 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka nanti akan kita rata-rata. Kita pakai metode tren dalam prosentase, dari rata-rata itu kita bisa tahu bahwa terjadi kenaikan atau penurunan dari nilai efisiensinya. Ya, dari situ. Ya, nanti kita bisa mengatakan, oh, luar biasa, aktivitasnya efisien semua. Nah, kita bisa membeberkan bukti-buktinya. Oke ya, pegang ya itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan efektivitas. Ketika kita bicara efektivitas, berarti kita bicara terkait hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan dibuatnya output tersebut. Udah ini minimal. Udah sinkron atau belum? Udah sejalan atau belum? Nah, jadi begitu. Misalkan kita mau kuliah nih. Ya, mau kuliah. Apa tujuannya kuliah hari ini? Harus punya, gitu loh. Tujuannya orang kok sekedar isi goreng gitu aja. Yung, kayu wayai kuliah, apa is kuliah pokoknya. Perkorongko ngantuk, turu, mbuh, Pak Arif cerita sendiri, ngomong di laptopnya, monggo. Ya, yang benar ya. Kita bicara yang sesuai dengan ketentuan aja deh. Tujuannya adalah untuk memahami bahwa pusat pertanggungjawaban pendapatan dan beban itu seperti apa. Memahami. Ya. Kalau kalian punya tujuan, berarti kalian punya doa. Kalau kalian punya doa, berarti punya kemungkinan untuk dikabulkan. Baru kemungkinan loh ya. Itu terserah Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, kalau tidak punya, piye? Ya, jangan berharap. Jadi kalau selama ini kalian kok merasa kuliah kok orang oleh opo-opo, padahal mengeluarkan biaya yang besar, ya karena tidak ada doa di dalamnya. Tidak ada tujuan di dalamnya. Tidak ada niat di dalamnya. Jadi ya segalanya hanya dilakukan secara easy going gitu aja. Ya, dan itu tidak benar gitu ya. Ya, makanya coba direvisi. Mumpung ini belum skripsi ya. Ya, kalau skripsi nanti banyak revisinya. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa efektif atau tidak efektifnya itu dibanding dengan tujuan. Sehingga kalau nggak punya tujuan, ya nggak bisa dilihat efektivitasnya. Ya, makanya pertama kali yang harus kita lakukan dalam sebuah proses, itu adalah tujuan. Kuatkan tujuan itu. Nah, karena apa? Paling tidak kita bisa menilai efektivitasnya. Nah, sehingga dari dua hal ini, efisiensi dan efektivitas, kita bisa melihat bagaimana keterkaitannya. Nah, nanti dalam penjabarannya lebih jauh, secara realitas, efisiensi dan efektivitas yang secara garis besar diukur dengan cara seperti tadi, itu bisa diturunkan lagi menjadi beberapa indikator. Ya, monggo, indikatornya apa? Monggo dirumuskan sendiri di masing-masing organisasi bisa beda-beda. Yang pasti harus sesuai dengan arahnya. Kalau efisiensi berarti harus kita sesuaikan dengan input, output, ya, atau biaya aktual dan biaya standar. Sedangkan kalau aktivitas harus kita sesuaikan dengan tujuan. Nah, sehingga kesimpulannya, suatu tanggung jawab atau pusat pertanggungjawaban itu akan disebut efisien jika dia melakukannya sesuai dengan ketentuan atau tepat. Ya. Dan akan efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Nah, seperti itu. Sehingga biasanya diwakili oleh sebuah wabah.
Nah, ini yang saya sebut di awal tadi, bahwa kita sebenarnya tidak hanya membahas tentang pendapatan dan beban, ya, tapi nanti juga ada beberapa yang kecil-kecil. Sedangkan untuk investasi, seolah kita bahas minggu depan. Ya, laba sudah kita bahas minggu yang lalu. Oke. Apa sih sebenarnya pusat pendapatan itu? Nah, kita masuk di sini. Pendapatan itu rata-rata kan ukurannya adalah moneter. Ya kan? Moneter. Uang. Ya, ya tetapi besar kecilnya berapa itu kita kadang sulit untuk memastikan bahwa pendapatan itu besar atau kecil. Ya. Sehingga rata-rata pendapatan itu ya hanya dibandingkan sendiri antar pendapatan. Pendapatan periode ini berapa, periode kemarin berapa, periode yang akan datang target berapa. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pendapatan itu belum secara langsung bisa kita hubungkan dengan yang namanya laba. Belum. Ya, masih berdiri sebagai pendapatan saja. Ya. Sehingga ketika kita melihat pendapatan, itu seolah-olah kita melihat sesuatu yang masih kotor. Karena di situ ada banyak kos yang nanti harus keluar dari pendapatan-pendapatan itu. Atau kalau nggak begitu gini, kita melihatnya ketika kita memperoleh pendapatan, maka kita sudah bisa berpikir bahwa semua aktivitas yang membutuhkan biaya tadi masih akan bisa berjalan. Karena ada inputan untuk mendanai semua aktivitas tersebut. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika kita bicara pendanaan, berarti kita berada di pusat biaya atau pusat beban. Yaitu pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, tapi outputnya tidak. Nah, karena biaya, jadi yang diukur hanya inputannya saja. Ada biaya masuk sekian, nah ada biaya sekian, ada biaya sekian. Nah, sehingga di situ kita bisa bedakan ada dua jenis pusat beban atau biaya, yaitu secara teknis dan secara kebijakan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita hanya bicara satu sisi aja, secara teknis, ya baik sih sebenarnya, bagus. Tapi resikonya yang namanya pendapatan dan beban atau biaya, itu kan seringkali diakui untuk membuat rencana anggaran. Iya kan? Rencana anggaran kan isinya cuma dua itu aja. Pendapatannya berapa, pengeluaran untuk dalam bentuk bebannya berapa. Nah, tapi rencana, ya hanya berbasis rencana. Namanya juga rencana. Itu kan, ya syukur kalau sesuai, tapi ada kemungkinan tidak sesuai. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana caranya kita mengatasi ketidaksesuaian rencana itu yang ternyata berada pada posisi yang sangat urgent. Nah, tidak direncanakan, tetapi itu ternyata urgent. Mungkin munculnya mendadak akibat dampak dari suatu hal yang nggak kita duga sebelumnya. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itulah maka muncul yang namanya pusat beban kebijakan. Ya, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, pusat beban atau biaya secara teknis itu seperti apa? Yaitu yang normal terjadi, ya. Yaitu sesuai dengan kewajaran lah ya. Jadi aktivitasnya apa ya, wajarnya menggunakan beban apa saja ya sudah. Misalkan dalam sebuah produksi ya paling biaya produksi itu ada biaya pabrik, bahan baku, tenaga kerja, perlengkapan, ya, atau kita sebut dengan biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi umum, ya itu aja. Nah, sehingga segala sesuatunya itu ya yang memang wajar biasa terjadi di situ. Baik itu secara rutin maupun dipakai juga untuk pengembangan proses. Sehingga ciri-cirinya, yang pertama inputannya dapat diukur secara moneter.
juga diukur secara fisik. Jumlah rupiah optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Nah, ya jelas. Ya, karena memang bisa kita hitung nilai moneternya. Sehingga biasanya hal-hal yang sifatnya teknis seperti ini mudah untuk kita rencanakan. Karena gampang untuk diprediksi. Yang susah ada di sini. Ya, ketika kita bicara di biaya kebijakan. Karena biaya kebijakan adalah biaya yang tidak tersedia estimasi secara teknis. Nggak ada metode ukurnya. Ya, nggak ada. Kalau misalkan kalian ngukur biaya untuk proses skripsi kalian, ya, gampang. Ya, cari aja teman kalian, kakak tingkat kalian yang skripsinya paling lama. Kok paling lama, Pak? Iya, untuk mengukur biaya maksimalnya. Ini, Pak, paling lama ternyata 2 tahun. Ya oke, ambil 4 semester. Selama 4 semester itu dia ngapain aja? Oh, ini. Nah, kemudian dari semua kegiatan itu apa aja yang dibutuhkan untuk dibiayai? Satu, Pak, beli kertas. Ya oke. 2, beli printer. Oke, kalau sudah punya berarti tinggal tintanya. Oke, ada efisiensi. Komputer. Oke, kalau sudah punya berarti sudah tidak ada lagi. Ya. Terus apa lagi? Ini, Pak, paket data. Ya, ini. Paket data untuk apa? Ya, untuk browsing. Aktivitas penelitian itu kan harus didukung banyak referensi. Ya, maka kita harus banyak browsing ke beberapa tempat. Wah, ini bisa diminimalkan, Pak. Dengan cara apa? Datang ke kampus, ke perpustakaan misalkan. Ya, pakai aja wifi situ. Nah, dan lain sebagainya. Jadi ditotal semua, total berapa. Nah, total berapa itu nanti dikalikan dengan intensitas bimbingan. Nah, semakin bimbingannya itu lama, ya semakin biayanya tinggi. Ya. Nah, seperti itu. Makanya teman kalian kok sampai 2 tahun itu bimbingannya lama, itu apa yang menyebabkan lama? Yang menyebabkan lama, apakah intensitas dari waktu bimbingannya? Ya, bimbingan kok intensitasnya jedanya bulan. Ya, masuk pertama bulan ini, masuk kedua lagi udah bulannya beda. Masuk ketiga lagi ke pembimbing bulannya beda lagi. Wah, itu terlalu lama, ya. Harusnya intensitasnya itu hari, ya Pak. Dan jangan sampai bulan, ya. Nah, itu pertama. Kedua, oh ternyata intensitas bimbingannya juga banyak sekali. Masuk proposalnya pengen 6. Nah, apa yang menyebabkan kok dia sampai pengen 6? Oh, ternyata orang mudeng karo revisi dosen nih. Nah, terus, apa langkah yang dipakai untuk mengatasi nggak mudengnya itu? Dinikmati sendiri, sehingga sampai bimbingannya berulang kali seperti itu, atau ada inisiatif untuk komunikasi. Nah, hal-hal seperti ini loh, yang ya secara garis besar kita saja nih bisa kok merencanakan. Lesannya kena kayak itu tadi, lesan. Apalagi kalian membuat sebuah skema catatan. Nah, ini belajar. Belajar untuk menentukan biaya. Nah, itu masih biaya teknis semuanya, karena bisa dihitung, gampang. Nah, di dalamnya ada yang namanya biaya yang tidak bisa kita ukur, kayak ini tadi. Ya. Jadi kondisional sifatnya. Maka kita banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Biaya-biaya yang kemungkinannya itu unpredictable itu apa aja? Seperti itu. Nah, kalau kita sudah mulai belajar dari diri kita sendiri, maka ketika nanti kita punya amanah dalam sebuah aktivitas, di organisasi, kantor, kerja misalnya, maka nanti kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya kelompok biaya teknis yang mana, kelompok biaya kebijakan yang mana. Nah, seperti tadi, kita sudah bahas yang teknis. Ya, saya ingin menjelaskan ke sini sekarang, ke kebijakan. Ya. Nah, karena tadi saya katakan bahwa di sini itu tidak bisa diukur secara pasti, maka
yang bisa kita pakai untuk memperkirakan itu adalah bagian-bagian yang berpotensi mengeluarkan biaya yang tidak bisa terukur secara pasti. Nah, jadi begitu. Kalau kita nggak bisa mengukur biayanya, ya kita cari bagian yang menggunakannya. Bagian yang gunakan juga nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada namanya fiktif. Biaya itu fiktif, jadi ya nggak usah direken fiktif apain. Ya, paling tidak, walaupun itu tidak bisa terdeteksi, tetapi bagian yang melakukan itu ada. Misalkan nih, bagian unit-unit administratif dan pendukung, bagian operasional litbang, ya, penelitian dan pengembangan. Ya. Dan beberapa bagian-bagian yang memang sifatnya adalah mensupport saja, bukan sesuatu yang menangani urusan rutin. Nah, itu semua adalah pengguna dari biaya-biaya yang sifatnya kebijakan. Ya. Nah, oleh karena itulah, maka nanti kita harus bisa menentukan bagaimana proses pertanggungjawabannya. Karena kita tidak bisa mengeluarkan output dalam bentuk moneter. Ya, bukan berarti ketika kita mengeluarkan biaya 1 juta, kemudian ada hasil dalam bentuk satuan moneter berapa juta gitu. Nggak bisa. Ya. Kita mengeluarkan ada biaya produksi. Ya, per unit katakanlah ya. Itu sebesar Rp1.000. Nah, output yang keluar dari biaya produksi Rp1.000 tadi dijual seharga Rp5.000. Apakah 5.000 itu merupakan output dari inputan biaya Rp1.000 tadi? Belum tentu. Karena munculnya 5.000 tidak hanya disupport dari biaya produksi 1.000. Nah, itu ya. Sehingga 5.000 bukan hanya bagian dari biaya 1.000 tadi. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Oleh karena itu, tidak bisa diukur secara moneter. Ya. Sehingga di sini nanti juga masuk ke sini, di pusat kebijakan. Sehingga mungkin aja terjadi selisih antara anggaran dengan biaya realnya. Ya. Namun, walaupun tadi efisiensi itu bisa dipakai untuk melihat antara biaya yang direncanakan dan biaya yang terrealisasi, namun di kegiatan yang kebijakan ini, untuk khusus biaya kebijakan ini, kita tidak bisa menggunakannya itu untuk ukuran efisiensi. Ya, jadi segala sesuatu yang unpredictable itu tidak bisa kita ukur efisiensinya. Ya, justru yang bisa kita ukur efisiensi atau tidaknya itu ketika akumulasi secara seluruh biaya tersebut. Akumulasi semuanya ya. Atau kalau kita ukur efektivitasnya itu malah justru bisa, yaitu efektivitas unpredictable activity. Jadi kenapa kok banyak sekali aktivitas-aktivitas yang tidak terprediksi? Ya berarti ada sebuah kesalahan di situ. Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah di cara merencanakan program. Ya mungkin dia nggak paham program itu seperti apa, sehingga yang direncanakan hanya yang dia pahami toh. Padahal ada serangkaian kegiatan lain yang sebenarnya ada di dalam program itu yang kemudian jadinya tidak terencana. Akhirnya dianggap unpredictable. Ya, tidak terprediksi, berarti kan tidak efektif. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi biaya kebijakan secara prinsip tidak bisa diukur efisiensinya. Nah, oleh karena itulah maka di sini harus ada pengendalian. Ya, pengendalian secara umum, ya terutama. Kenapa kok kita bicara secara umum? Ya supaya menyeluruh, bisa mengena ke semuanya. Karena memang pada prinsipnya manajemen itu kan merumuskan anggaran untuk keseluruhan kan, ya, untuk keseluruhan proses. Jadi tidak hanya memihak ke satu bagian tertentu aja. Nah, karena itu keseluruhan, maka aktivitasnya coba kita klasifikasi.
apakah ini adalah aktivitas rutin yang nanti berulang-ulang terus, ya, atau aktivitas yang sifatnya mengembangkan. Jadi sekali kita kembangkan, selesai, sudah, ganti lagi objek. Nah, jadi kita harus pisah gitu ya. Harus kita bedakan. Kalau kita buat dalam sebuah skala prioritas, yang harus kita prioritaskan pertama adalah aktivitas yang rutin, yang terus terjadi secara berkesinambungan. Itu prioritas pertama. Karena semua yang sifatnya rutin, itu menjadi operasional dasar. Ciri bahwa kegiatan ini masih jalan. Ya. Nah, makanya itu harus prioritas. Harus support dulu. Ya, kayak motor, kita punya duit. Ya. Kita pengen memperbaiki motor itu lebih bagus. Misalkan. Ya, bosan nih dengan stikernya. Mau tak lepas nih stikernya. Mau tak ganti catnya. Ya. Mau tak wrapping. Misalkan motornya tak bungkus permen. Nah, misalkan begitu. Nah, sekarang duitnya piro? Duit itu tadi lebih penting mana? Untuk bungkus motor ben kaya permen, apa dipakai untuk beli bensin? Jangan sampai gara-gara uangnya itu dipakai untuk bungkus motornya, jadi nggak bisa beli bensin. Jadi motornya jadi pajangan. Ya. Nah, jadi diorama itu ya, jadi pajangan, itu ditaruh di garasi. Ya, yang penting justru ke bensin dulu, karena motor itu kan fungsi dasarnya adalah untuk operasional, untuk aktivitas transportasi. Harus ada bensin. Nah, dari situlah baru kita bisa menganalogi bahwa yang namanya rutinitas itu harus dilakukan lebih duluan sebelum mengarah ke dalam sebuah proses yang hanya sifatnya mengembangkan atau satu tahap selesai satu tahap. Nah, hal ini nanti akan berimbas kepada penilaian akhirnya, yaitu apakah nanti bisa menghasilkan sebuah output dengan membutuhkan anggaran inkremental atau bisa tetap menghasilkan output tanpa ada anggaran inkremental. Apa itu anggaran inkremental? Inkremental itu pada prinsipnya adalah tambahan. Ya. Jadi kalau kita bicara anggaran inkremental, berarti di situ ada anggaran tambahan yang harus kita keluarkan untuk aktivitas itu. Ya, anggaran tambahan itu sebenarnya masih satu level dengan anggaran yang tidak terprediksikan tadi. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita tilik lebih jauh, anggaran inkremental tidak hanya ada di anggaran yang tidak terprediksi. Ya, anggaran inkremental itu juga mungkin saja terjadi pada anggaran yang terprediksi, ya, anggaran yang bisa dihitung secara fisik tadi, secara teknis. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika muncul ada anggaran inkremental, berarti ada banyak program yang kegiatannya di luar prediksi kita. Ya. Kayak tadi ketika kita bicara anggaran kita ya, yang sifatnya kebijakan. Nah, ini. Tapi bagaimanapun juga, kalau sudah muncul anggaran inkremental, itu berarti kita harus menghadapi dua masalah yang menjadi sebuah kekurangan dari aktivitas kita. Yang pertama, tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggaran. Ya. Kenapa kok begitu? Diterima tapi tidak dikaji. Ya, karena ternyata sudah menyalahi dari perencanaan awal. Ya, sehingga membutuhkan tambahan. Nah, kedua, para manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan tingkat pelayanan dan mungkin pengen menambah sumber daya yang lebih bagus. Nah, jadi dua kemungkinan itu ya. Ya.
Kemungkinan yang kedua itu yang positif. Ya, walaupun itu adalah sebuah nilai kelemahan dari sebuah anggaran incremental, tetapi dia bernilai positif. Misalkan gini lagi, kalau tak analogikan sederhana ya. Kamu ditanya orang tuamu, Dok, nanti uang skripsi, kira-kira sampai butuh piro anggaranmu. Nah, akhirnya kamu mengidentifikasi laptop sing punya apa yang jaluk anyar gitu ya. Printer punya apa yang jaluk anyar. Handphone sing jakjane yo punya apa yang jaluk anyar gitu. Ya, ini saya tidak ngajarin jelek loh ya. Tapi ini hanya cerita. Ya. Totalnya segini. Urung bermain speknya itu ya. Main speknya itu aneh-aneh meneh. Kertas, ya, tinta, ya, apa meneh. Harus naik dan apa jenenge bandwidth dari wifi-nya yang semula cuma 5 Mbps naik jadi 10 Mbps misalkan. Kadang akses jurnal itu loh 2 Mbps aja sisa. lah ya, tapi ya namanya ditanya kok ya. Nah, akhirnya kita membuat anggaran-anggaran itu ya. Total ya ketemu sakmene Pak. Nah, gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah jalan sampai dengan bab ya masuk ke bab 1 2 3 misalkan gitu. Tuh, ternyata saya harus pergi ke objek. Pergi ke objek iki mosok ya wong tok. Gak ngekeki apa-apa ngono. Ora kita nggawa sate kek. Nggawa jajan patut ya. Ya, seperti itulah misalkan ya. Semoga lah istilah patut dalam zaman diterjemahkan sendiri. Oke, seperti itu. Nah, ya wes lah. Ada tambahan lagi biaya. Nah, urung mikir dosennya. Wah, ini saya harus minta tolong ke dosen ini. Masuk hanya diucapi terima kasih ngono tok. Mbok yo pakaiane kenang-kenangan lah ben dosennya kok punya kenang-kenangan dari saya. Misal ya itu ya. Nah, di luar dari dosen pembimbing. Nah, akhirnya kan muncul incremental cost di situ. Ya, nah, dengan demikian maka incremental itu akan menjadi sebuah bahan evaluasi. Nah, ketika orang tua itu sudah tidak peduli lagi terkait dengan apapun yang kalian keluarkan, si penting undang lulus, hasilmu apik. Nah, ya wes, kita butuh apa meneh ya, wes. Oke, tambah. Nah, itu adalah sesuatu yang menjawab tantangan yang pertama, kekurangan yang pertama kan. Tidak dikaji. Ya, tapi diterima gitu. Nah, yang kedua, ya, itu kan alternatif kalian benar itu ya. Karena saya ingin lebih. Sakjane saya tidak harus komunikasi dengan orang-orang itu nggak apa-apa. Sakjane saya tidak membawakan apa-apa juga nggak apa-apa. Nah, tetapi ya biar lebih afdolnya, nah, seperti itulah. Nah, itu sebuah konteks di incremental. Nah, oleh karena itulah, maka sebenarnya itu semua harusnya terpikirkan ketika kita menyusun anggaran. Memang ketika kita akan mengawali dalam sebuah pembuatan anggaran, itu butuh yang namanya zero-based review. Artinya apa? Ya tinjauannya secara menyeluruh. Ya, tidak ada yang tertinggal. Semua aktivitas dan kemungkinan aktivitas yang akan kita lalui harus kita evaluasi. Nah, kan kita nggak ngerti, Mbak, nanti akan terjadi apa. Nah, oleh karena itulah bertanya pada orang yang sudah melakukan. 1 orang, 2 orang, sekian orang, semakin banyak yang ditanya, kita semakin banyak membuat review. Nah, sehingga kemungkinan nanti terjadinya anggaran kebijakan mengarah ke sana ya, itu kecil. Jadi segalanya sudah terencana. Nah, ketika semuanya sudah terencana, maka pengendalian keuangannya lebih mudah. Ya. Karena segalanya nanti akan didiskusikan berdasarkan semua rencana yang dilakukan dan masing-masing aktif. Ini katanya mau beli komputer. Udah beli? Udah? Mana? Ini. Nah, gampang kan?
Terus gimana pemakaiannya? Bagus? Ya. Apa bedanya dengan yang lama? Oh, nah, seperti itu. Katanya mau mencari literatur review. Nah, sudah. Di mana? Di perpus. Loh, nah terus buat apa tambahan bandwidth sampai segitu banyak? Ya kan kalau di perpus kan ada jam bukanya. Kalau malam saya kan butuh lagi. Saya harus di rumah. Nah, sehingga perpus hanya dipakai untuk mencari informasi. Setelah informasi dapat, kemudian pulang. Cari sendiri di rumah. Lebih tenang mungkin. Lebih aman. Nah, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama pengendalian. Begini baru ada yang masuk. Mbak Rizky. Ya, monggo lah. Ya, semester 7 loh ya. Oke. Nah, dari semua aktivitas itu, akhirnya, maka kita mulai bisa melakukan pengukuran. Apa yang saya sampaikan semuanya ini sebenarnya dalam kacamata ketika kita itu adalah seorang pimpinan, seorang manajer. Sebenarnya, minimal manajer untuk diri kita sendiri. Ya, ketika kita sudah berhasil ngurusi diri kita sendiri, maka mudah sebenarnya ngurusi orang lain. Karena orang lain itu melihat apa yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ketika kita mengukur yang namanya kinerja, sama. Karena mengukur kinerja itu sebenarnya hanya melihat rangkaian proses yang sudah terstandarisasi itu, berapa banyak yang sudah diterapkan dan berapa banyak yang tidak diterapkan. Jadi dimulai dari kegiatan perencanaan anggarannya, kemudian aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam penggunaan anggarannya, itu menghasilkan sesuatu yang cukup, lebih, atau kurang. Nah, sehingga di situ nanti arahnya bisa dipakai untuk melihat efisiensi dan efektivitas. Ya. Nah, kemudian didukung oleh beberapa pusat yang lain. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ada beberapa pusat-pusat lain yang sifatnya mendukung. Ya, pusat administratif, ya, pusat pendukung itu sendiri. Yang mana kita harus bisa yang bukan, itu tidak ada yang sempurna. Pasti di situ nanti ada kekurangannya. Cuman yang penting kita harus mengerti bagaimana cara untuk mendeteksi kekurangan itu. Ya. Misal, ada kesulitan dalam pengukuran output. Ya, kenapa kok kesulitan? Ya karena output tidak bisa diukur. Kenapa kok nggak bisa diukur? Karena nggak ada standar yang digunakan. Nah, seperti itu. Oh, berarti masalahnya di mana? Berarti harus ada standar yang digunakan. Seperti itulah. Tidak ada keselarasan antara apa yang direncanakan dengan apa yang menjadi keinginan. Ya. Karena apa? Karena keinginannya nggak jelas. Sehingga yang dilakukan akhirnya easy going tadi ya. Pokoknya melaku, ngono ae. Nah, seperti itu. Itu nggak bisa diukur juga. Nggak bisa terselesaikan itu nanti. Oke, yang lain nanti bisa dicek ya. Nah, kemudian ini yang paling utama. Yaitu bagaimana kita harus mulai memahami tentang mekanisme penyusunan anggaran. Ini nanti satu mata kuliah tersendiri ya di dalam SPM ya. Satu mata kuliah tersendiri terkait dengan ini. Yang jelas kita pahami dulu bahwa penyusunan anggaran itu adalah bagian dari sebuah pengendalian. Oke. Nah ini pendukung lagi ya. Penelitian, pengembangan, nanti dibaca sendiri aja. Nah, litbang. Ya. Nah, kemudian penyusunan anggaran tadi harus punya periodisasi waktu yang jelas. Minimal periodisasi waktu untuk sebuah anggaran itu adalah tahunan. Ya, jangkanya. Tahun itu monggo pakai tahun takwim, Januari Desember, atau tahun anggarannya beda, mungkin kayak kampus itu ya tahun anggarannya adalah September Agustus. Ya. Tapi rata-rata ya pakai tahun takwim ya, Januari Desember. Nah,
Kalau udah seperti itu, nanti endingnya di sini. Endingnya kita bisa melakukan pengukuran kinerja dengan indikator yang jelas. Karena kalau kita nanti tidak punya indikator yang jelas, maka kita nggak akan bisa ngukur. Nah, ada indikatornya, ini laporan keuangan ya, kita laporan kinerja keuangan itu. Jadi beda. Ya, beda. Kinerja nanti ada dua loh. Yang pertama memang kinerja keuangannya. Ya kita ukur pakai rasio-rasio itu. Yang kedua adalah kinerja personalnya di dalam organisasi. Yang kita bicarakan di dalam pengendalian manajemen ini bukan kinerja keuangan, tetapi kinerja manajerial. Namanya juga yang kita ukur siapa? Ya aktivitas perorangannya, personilnya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memilah gitu ya. Walaupun Pak Arif mungkin dulu sering bercerita kinerja itu kinerja keuangan, tetapi khusus di SPM kita bicara pada kinerja perorangan. Ya. Nah, biasanya kinerja perorangan itu juga masih tetap ada hubungannya dengan kinerja keuangan. Ya, ya. Kalau kinerja keuangan berarti ada data, ya. Berarti ada data awal, ada data akhir dari sebuah aktivitas. Nah, sekarang data awalnya itu sampai ke data akhir mengalami apa? Mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, peningkatan atau penurunan dari hasil kinerja, proses itu tadi, juga menjadi salah satu bagian untuk pengukuran kinerja personal. Nah, kemudian pembandingan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran yang direalisasi. Nah, apakah terjadi incremental, terjadi kebijakan, atau hanya berjalan secara teknis. Nah, nanti juga menjadi sebuah cara untuk pengukuran. Kita belum bicara sampai ke metode ya. Kita baru bicara pada deskripsinya aja dulu. Kemudian yang berikutnya adalah di pusat pemasaran. Ya, pemasaran juga sama. Ini adalah tambahan. Ya, pendukung sifatnya. Jadi mau dibaca dulu aja ya. Yang mana pemasaran itu nanti berfungsi berada di antara tadi di awal saya jelaskan bagian persediaan barang jadi dengan pendapatan. Nah, sifatnya perantara. Walaupun memang tidak berhubungan secara langsung, tetapi di situ sebagai pendukung. Nah, sehingga kalau misalkan kita gabung menjadi satu kesatuan dari apa yang kita sampaikan tadi, anggaplah ada personalia, ada keuangan, ada logistik, ada pemasaran, ada produksi. Maka masing-masing punya tipe pertanggungjawaban yang berbeda. Nah, karena tipenya lain, maka di situ juga memiliki masukan atau input, proses, output yang berbeda-beda. Nah, tetapi yang paling utama itu yang harus kita lihat adalah dari ukuran kinerjanya. Ya. Kalau personalia, ukuran kinerjanya adalah biaya yang dianggarkan. Jadi bagaimana tadi penganggarannya? Jadi di situ ada kata kunci di posisi penganggaran yang paling urgent. Ya. Keuangan apalagi, ya keuangan apalagi, pasti juga dari biaya yang dianggarkan. Logistik juga sama. Nah, beda dengan pemasaran. Kalau pemasaran, dasarnya dari target. Ya, targetnya berapa? Tentunya ya. Produksi target juga, tapi nah, sehingga secara akumulatif nanti yang dilihat adalah kinerja keuangan karena akumulatif, ya. Akumulatif. Berarti melihatnya tadi dari laba. Laba diukur dengan profitabilitas. Profitabilitas yang dipakai adalah bisa ROI, bisa ROA, ya. Nah, tergantung dari tujuannya. Nah, seperti itu mekanismenya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Di slide berikutnya ada contoh kasus gitu ya. Kasusnya itu bukan kok kasus panjang, enggak. Soal maksudnya ya. Ya nanti kalau ada soal ya seperti itulah ya. Ya seperti ini. Ya seperti itu. Nanti coba dibaca-baca sendiri aja. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak.
Iya, monggo Mbak. Terkait dengan efisiensi dan efektivitas tadi loh Pak. Kan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas itu pakai rasio perbandingan. Setelah itu hasilnya kan kelihatan selisihnya gitu. Terus untuk mengukur contohnya selisih sekian itu termasuk sudah efektif atau bukan, selisih sekian itu masih cukup efektif, itu ukurannya bagaimana Pak? Apakah dibuat persentase, tingkatan, atau bagaimana? Oke, secara prinsip, ya, secara prinsip kita harus melihat dulu sifat dan status, ya, sifat dan status organisasi yang menjadi naungan kita. Artinya, misalkan begini, kita ada di mana sih? Ketika misalkan kita ada di sebuah perusahaan industri, misalkan begitu ya, maka segala sesuatu terkait dengan ukuran atas kinerja itu pasti ada standar yang diterbitkan oleh penanggung jawab perusahaan industri. Ya, misal ini ya, dari kementeriannya, misalkan begitu, dari kementeriannya. Kementerian BUMN, atau kalau industrinya itu mungkin masuk kategori BUMN, atau Departemen Perindustrian, misalkan, kalau itu adalah industri-industri biasa. Nah, di situ, oke, tidak cerita kalau misalkan kita ada di sebuah lembaga keuangan, ya, maka ya kita harus menganut ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, misalnya. Di situ ada standarisasinya. Nah, standarisasi efektivitas dari suatu kegiatan, ya, atau suatu aktivitas tertentu, misalkan anggaran gitu ya, itu kita akan cari di situ. Itu secara prinsip ya. Namun jika ada beberapa kegiatan lain yang memang tidak terukur di dalam sebuah standar yang diterbitkan secara baku seperti itu, maka kita harus membuat kebijakan skala penilaian sendiri. Nah, jadi itu. Tapi itu nomor 2, ya. Dilakukan setelah benar-benar kita mencoba mencari dan dipastikan tidak ada atau belum ada ukuran untuk menilai efisiensi atau efektivitas kegiatan yang dimaksud. Ya. Nah, kalau memang itu harus kita buat sendiri, berarti memang harus keputusan bersama. Sepakati bersama dan dijalankan bersama. Nah, efisiensi itu dan efektivitas sama ya, itu ukurannya adalah dengan skala 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 ya, terserah monggo disepakati ukurannya mana. Nah, kemudian dari situ nanti kita bagi kriteria efisiensi dan efektivitasnya. Sama seperti ketika kita menggunakan kuesioner. Kalau kita menggunakan kuesioner, ya, bagi yang sudah belajar kuesioner, maka kita selalu mengenal ada yang namanya skala Richter di situ. Ya. Di situ ya. Atau mungkin pakai skala yang lain. Ada. Nah, disitulah kemudian kita gunakan untuk memecah hasil dari penilaian efisiensi atau efektivitas itu dalam berbagai kelompok. Mungkin dimulai kalau kayak kuesioner kan mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju ya. Dipecah menjadi 5 kelompok seperti itu. Nah, mulai sangat setuju, ada netral di situ, ada tidak setuju dan sangat tidak setuju, 5 kelompok. Nah, kemudian kalau misalkan di sini efisiensi dan efektivitas kan sampai dengan sangat tidak sehat, mogok diukurnya sampai berapa. Nah, itu tidak ada sesuatu yang baku.
harus 5, harus 4, harus 3, nggak ada. Jika memang belum ada ketentuan dari pengampu kepentingan yang tadi saya sebut di depan. Maka itu hanya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, kebijakan itu dasarnya apa? Ya bukan sakarepe pimpinannya, bukan. Melihat rata-rata dari perusahaan sejenis lain. Jadi kita harus mencoba menilai dari perusahaan-perusahaan yang berbeda. Nah, mereka menggunakannya gimana? Nah, sehingga dari situlah kita adopsi. Kita adopsi, kita pecah. Katakanlah skala 0 sampai 20. Ya, misalkan nanti masuk kategori tidak sehat. 21 katakanlah sampai dengan 30. Berarti lompatnya adalah 10, 10 atau mungkin 15 atau mungkin 20. Nah, yang penting konsisten. Ya, konsisten untuk melakukan seperti itu semua. Nah, monggo, itu nanti bisa. Nah, kemudian kita sepakati bahwa skala ini kita pakai untuk penilaian efisiensi X misalnya. Atau efektivitas Y. Karena alasannya belum ada ketentuan baku yang mengatur tentang efisiensi dan efektivitas pada aktivitas tersebut. Ya, beda cerita dengan aktivitas keuangan yang datanya berasal dari laporan keuangan. Ya, itu rata-rata pasti punya standar baku yang diterbitkan oleh pengampu kepentingan. Maka kita harus melihat dari situ. Nah, ini juga sering terjadi yang ditanya Mbak Alfi itu di teman-teman kakak tingkat kalian dulu yang memberikan pembahasan hasil dari perhitungan. Jadi niate ngono ngitung efisiensi, niate ngono ngitung efektivitas. Tetapi ketika ditanya apakah hasil hitung efisiensi sekian itu efisien atau belum? Nggak bisa jawab. Efektif atau enggak? Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena nggak punya standar. Ya, nggak punya standar untuk mengatakan efisien dan efektif. Nah, kalau posisi kita sebagai peneliti seperti ini gimana? Masa nggak dewe? Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Ya, sehingga nanti harus dicarikan. Ya, harus dicarikan mekanisme penilaian efisiensi dan efektivitas yang terdekat dari progres penilaian yang dilakukan tersebut, di mana ya sifatnya begitu nanti. Menginduk pada efisiensi dan efektivitas yang sebenarnya bukan untuk kegiatan itu, tetapi aktivitasnya masih dekat atau masih berhubungan erat dengan kegiatan. Ya, jadi caranya seperti itu nanti untuk menentukan kriteria ya atau standar ukur. Oke, baik. Nanti untuk skripsi semua yang ada hitungan rasio harus punya standar ukur ya. Diingat-ingat itu. Ye, monggo. Yang lain apa? Ada yang lain, monggo. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan lainnya, absen, jangan lupa ya. Waktu absen sampai dengan pukul 10 kalau nggak salah. Saya kasih waktu maksimal aja. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan membahas masalah pusat investasi. Setelah sudah pertemuan ke-6, berarti sudah dekat dengan UTS. Ya. Jangan cemaskan UTS kok dekat sekali saat ini. Jangan cemaskan UTS kok yus cepet men, kok dilungkas arep ujian. Jangan cemaskan itu. Ya. Cemaskanlah bahwa argo dari skripsi kalian itu ternyata sudah jalan setengah semester. Ya, dari 2 semester yang menjadi jatah kalian. Dan lebih cemaslah lagi kalau sampai setengah semester ini
progresnya masih belum terlihat. Ya, justru itu sekarang yang harus dicermaskan. Ya, bukan lagi biengko UTS apa soal biaya itu sudah berkali-kali kalian lakukan, harusnya sudah tidak cemas lagi. Yang harus dicemaskan adalah pintu gerbang untuk kalian lalui supaya bisa lulus dengan tepat waktu. Oke, mungkin begitu. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.